kita di mode terakhir. Kelihatannya sudah lelah, sudah lah. Kita ice breaking kan dulu. Ya. Nah, ikutilah. Nih, tepuk PPT lawan tepuk PPB. Ya, berdiri semuanya dulu. Satu, dua, tiga. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Ya, sudah semangat lah kawan-kawan, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan di mode terakhir ini, yaitu tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, apa saja sih yang ada dalam pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam? Yang pertama itu ada identifikasi. Isinya itu identifikasi kesiapan murid, misalnya bisa pian memakai asesmen awal. Yang kedua ada desain pembelajaran. Nah, di sini bahan-bahan menentukan tujuan pembelajarannya, habis itu model dan atau strategi pembelajaran, kemudian kemitraan pembelajarannya, lingkungan dan pemanfaatan digital. Nah, yang ketiga pengalaman belajar. Nah, yang pengalaman belajar ini ada sudah disampaikan tadi dengan Ibu Desi, yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Kemudian ada pengalaman belajar juga, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat yaitu asesmen. Ada asesmen awal pada pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, itu yang harus ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Selanjutnya yang Oke, selamat pagi Ibu Hali dan Ibu Desi ya. Hari ini kita penelaan RPP yang akan Ibu tampilkan nanti di praktik mengajar ya, dari pembelajaran mendalam. Untuk Bu Hali, apa yang bisa dijelaskan terkait RPP yang sudah Ibu buat? Rencananya ulun mengambil praktek pedagogisnya PJBL Pak Project. Jadi itu nanti anak-anak membuat diorama ekosistem sawah. Yeah. Nah, jadi itu karena anak-anak kan ini pertama menampilkan di Google Doc itu karena tentang ekosistem yang ada di sawah, ada gambar-gambar ini. Nah, habis itu baru mulai masuk ke materi di video pembelajaran tentang rantai makanannya. Habis itu masuk ke ini pembuatan diorama rantai makanan pada ekosistem sawah. Itu nanti jadi anak-anak membuat proyek, Pak. Jadi dari pembelajaran mendalam, apa yang ditanamkan di sana pembuatan proyek itu? Dalam pembuatan proyek ini yang nyata anak-anak itu akan terlibat langsung, Pak. Jadi kontekstual dalam kehidupan mereka. Jadi pengalaman. Ya, pengalaman belajar. Setelah dia belajar dengan mengamati video dan instruksi dari Pian, akhirnya mereka langsung membuatnya. Ya, Jadi pengalaman praktek dia dapat di situ ya. Proyek ini. Oke. Terus tuh ada pemanfaatan digitalnya juga, Pak. Ini ulun pakai Quizzes. Oh, Quizzes untuk asesmennya. Untuk asesmennya ini pakai Quizzes. Jadi anak-anak bisa melihat langsung hasilnya. Jadi lebih semangat, Pak, di situ. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kalau baik jangan lupa bilang Alhamdulillah. Iya.
Nah, sebelum mulai pelajaran, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, Aurora, silahkan maju ke depan untuk memimpin. Ya, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ali, silahkan pimpin doa. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fitria, kenapa Fitria? Sakit, ya. Kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Iya. Nah, anak-anak, coba kalian siapa yang pernah pergi ke sawah atau pahumaan? Siapa yang pernah? Ya, Duan, Jahrina, Pija. Apa yang biasa pian lihat di sawah? Padi. Duan? Ya, Aurora tikus, burung. Apalagi Jahrina? Elang. Ada di sawah, ya, elang. Ada lagi? Ular, iya betul. Nah, itu belalang, iya betul. Nah, jadi kodok ada juga, bagus. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem yang ada di sawah. Hari ini kita akan membuat diorama ekosistem sawah. Nah, kalian akan menganalisis apa saja komponen yang ada di ekosistem sawah. Kemudian kita akan membuat proyek diorama ekosistem sawah. Sebelum mulai kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang silahkan kalian menonton video berikut ini. Ekosistem dan jaring-jaring makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau Perhatikan videonya. itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahannya ekosistem. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi. Nah, dari video tadi, apa itu rantai makanan? Siapa yang tahu? Rantai makanan apa ya, Hafijah? Hafijah. Ya, Nafisa. Apa sah rantai makanan? Proses makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Iya, proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Sekarang apa saja komponen tadi tuh yang ada pada rantai makanan? Ya, Aisyah, apa sah? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Iya, betul Aisyah.
Satu lagi ada pengurai juga di dalam komponen yang ada dalam rantai makanan. Apa itu produsen? Siapa tahu? Ya, Pija, apa aja? Iya, makhluk hidup yang dapat mengolah makanannya sendiri. Itu namanya produsen. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum memulai kerja kelompok, Ibu pengen kalian menyimak dulu cara pembuatan diorama ekosistem sawah. Nah, perhatikan cara pembuatannya. Oke, yang pertama ada ilustrasi komponen-komponen ekosistem sawah. Yang kedua gunting, kemudian double tip, lidi struknya, dan juga jangan lupa styrofoam. Selanjutnya, gambar-gambar tadi kita gunting sesuai pola ya teman-teman. Ini dia ekosistem sawah. Nah, jadi inilah ekosistem sawah yang sudah kita buat bersama-sama. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya, terima kasih sudah menonton. Nah, itu tadi video tentang pembuatan diorama. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD berbasis proyek tentang membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan kah terkait pembuatan diorama ini? Ada? Ya, apa? Sah. Itu kan belakangnya kan tidak bagus. Tadi belum melihat orangnya pakai lidi. Ya. Di sini ada yang bawa lidi. Nah, jadi kita sepakati dulu waktunya. Berapa menit kira-kira pian bisa menyelesaikannya? Nih, berapa? 20 menit, ya boleh. Ibu bagi dulu LKPD-nya dan bahan-bahannya. Alatnya silahkan Bu pian keluarkan masing-masing. Nih pian potong dulu nih satu aja, karena yang lainnya pian kasih ke kawannya yang lain. Sama itu juga nih, mataharinya satu aja. Iya satu aja, karena pian kasih ke kelompok lain ya. Mataharinya juga satu aja dulu potong, nah karena kasih ke kelompok lain. Nah, silahkan mulai. Ya, mengerjakan. Bila ada kesulitan silahkan tanyakan. Sobek aja. Harus bisa makan lebih ini mana potongnya Sesuai yang di video tadi. Potong 2 dulu, baru pian potong buat sampingnya. Ini bekas ibu terpotong. ini harus kayak ini loh di Itu di bagian mana pian nih? Bisa di depan situ, bisa juga di samping. Nah, potong 2 dulu. Lebih kecil ada papa, kan karena sampingnya dipotong lagi. Buat ini. Buat yang apa? Buat yang pagarnya. Ya silakan dipotong. Pon. Tempel di bawah boleh, anak boleh pian pakai lidi boleh juga. Nanti aja sekalian. Ya potong dulu pakai penggaris. Potong aja ini. Jangan langsung 2 aja, biar aja udah kepotong pian rata sini. Langsung 2 kan bacaannya rantai makanan
ekosistem sawah. Ya. Potong hasil. Ininya kan ada serat, pakai penggaris. Boleh pakai penggaris kadang, Bu. Ini jangan sampai hilang nah karena pontian ada lagi sebutannya lo. Tempat bukti-buktinya. Pon. Oh iya. Ya, potong. Habis itu kelompok mana lagi yang belum nih? Kasih ke kawannya lagi. Ini berhentian keluar. Nah ya, cukup. Buat sampingnya. Katarnya cuma satu loh, jadi gantian aja. Sekarang jaringan Gunting rapikan nih, nah. Rap. aja nih aku tuh aku karena itu dulu. Kita dulu kita lah. Ya. Dua-dua kah? Ini. Gila. Satu ya. Pon. Diberasihi kali ini nanti aku. Matain. Jadi keluar ada. Nah. Ini bang, pacungnya. Oke. Satu, dua. Banyak. Potong. Di bagian tulisan. Oke, potong, habis itu beri double tip, kan ditempel nanti buat di sampingnya. Bantuan sudah belum nih? Potong rap. Nara ada penggaris ah? Ada enggak? Rap. Garis. Mau pakai pulpen dulu. Kita punya kawan. Oh langsung gitu. Nah, kita ini aja nak. Coba dulu. Tetap harus dipotong dulu. Ini terkunci nih. Ada apa-apa, boleh. Tapi tetap kepotong kan karena kayaknya kalau sudah dikatar. Ya. Pon. Ini segini pinggirnya aja loh. Nih. Beri double tipnya, Ya. Sana. Nah, sana kayak lagi. Ya. Bisa. Oh ya, ke lantai. Baik. Yang ini tadi bagian ini kah? Oh ini kan, nah kenapa nggak digaris juga? Oh, ya, Ini harusnya kayak ini lah. Oh, ini udah berjalan. oh iya boleh. Jadi itu buat samping kah? Coba ini Mm-mm. karena ekosistem sawahnya di sini loh, kayaknya ditambah dikit. Ibu, Pon, mataharinya nih Bu ditempel juga. enggak? Di bagian atas karena ini kak bagian atasnya. Nah di sinilah. Nih, nah di ujung sini bisa. Nah, double tipis apa? Ini
Oh, yang ini bisa juga. Bahan pen yang mana sih yang bawahnya? Ini ya. Oke, berarti kayak ini. Di mana? Kalian anu aja pakai pen pakai garis. Yang sini lah. Garis perak. Tekan. Apa garis sawah aja. Jangan bergerak Kang. Mulai kebetulan ya. Jadi enak kayak ini lah. Ini dibuang lah. Jangan. Dibuang. Enak kayak ini dibuang. Enak kayak ini. Iya, abang buat. Nah, yang mana yang dibuang? Ini nih yang tadi. Yang ini loh. Jangan aku sampai. Ada aku buang. Nah, Apanya? kayak ini. Di ya sini yang tempel lah karena di situ lah yang tempel di bagian situ. Belum mainan nih. Tadi. Apa lagi? Ini otot. Mana terus? Nah, itu kan terus udah bawa tipu aja kan. Ini dipakai jualan. Bapak. Kamu kenapa bisa jualan mainan? Nah, ya. Berarti potong dua, nggak usah berarti. Banyak. Kan harus ada pintu. Kalau anak di depan ada jua, bisa jua potong dua. Atau di depan aja ini. Sebutin aja yang perlunya kalau di depan mah samping aja. Dah. Ada usah. Nah. Produsen padi dimakan. Padi dimakan. Mohon nggih, bentar nih di sini. Ya, bisa. Nah, belalang sebagai iya konsumen satu, betul. Habis itu belalang dimakan. Nah, padi sebagai apa? Iya, produsen. Iya, konsumen satu dimakan. Konsumen dua ya, konsumen duanya kodok, iya betul. Katak. Ada apa biar Aurora tikus ya, berarti tikus sebagai iya konsumen satu. Padinya di mana dulu? Padi dulu. Nggak di ujung kah? Di tengah. Oh boleh di tengah, boleh di ujung, bebas saja. Yang penting sesuai. Panahnya kurang. Oh iya ada nih. Ya, ada tulisannya sambil ditempel. Tapi mundur. Jangan tepat. Kenapa? Panasnya mana? Harus masuk aja ya, Mbak? Boleh. Yang penting pisit aja, Pon. Elang mana? Elang. Pengurai. Iya. Pengurai itu dekomposer, itu pengurai sama aja artinya. Waalaikumsalam apa? Iya.
panen. Berarti tuh Oh, kurang ya. Udah Gen, berarti sampai situ aja. Ini sebagai apa nih? Jamur. umur investasi. Pon. Lupa Ibu ada loh. Semuanya ada elang. Nah, Jamur gimana pengen naruhnya? Kan elang yang terakhir. Oh ya udah kada usah, biar aja kada usah, ada apa-apa. Sampai ularnya di habis tuh ularnya dapat. sabar. Sudah, oke. Selesai. Nah, ini sebagai apa tadi? Itu apa nih? Uraian Iya, pengurai. Bila pengurai ini berarti di di akhir. iya betul Jahrina pinter. Ya, situ. Itu panah. Ini loh, panah. Padi sebagai Panah cukup panjang. Itu lengkap. Aja. Ini orang ya. Rasa kayak gini lah. Ini apa? ayo padi dimakan. Iya, belalang. Betul Alfiana. Berarti belalang sebagai konsumen. Ayo konsumen berapa? 1. Iya, konsumen 1. Belalang keke. Imbato. Ini arah mana? Aku betakan. Mas arah katak. Wah. Imba dimakan belang katak. Ya, betul. Sini dikit. Mana tadi? Nah. Double tip ular lo hanya elang lo. Katak dimakan? Ular. Ya. Juga kebalik ya. Kebalik ada bunyi. Balik Kak, hadap depan. Nah, iya. Udah selesai. Kelompok 2, oke. Nanti presentasi ke depan. Babu ini. Mana? Ini belalang konsumen 1 loh. Iya, konsumen 1. Terus Ini ya katak sebagai yang 2. konsumen 2 ya. Nah, ini konsumen 4. Konsumen 3. Ya, konsumen 3. Woi. Kenapa? Ya, Udah selesai. ya. Nggak usah nanti. Berarti udah buang, boleh buangin. Nah, anak-anak, kalian semua sudah menyelesaikan proyek pembuatan diorama ekosistem sawah. Sudah selesai semua? Iya. Nah, lanjut Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Ya, boleh kelompok 4 dulu maju ke depan. Ini bisa. Kami dari kelompok 4 akan Mempresentasikan ekosistem sawah. Ya, silahkan kelompok 4.
Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, Kemudian dan diuraikan oleh Iya. jamur. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 4. Bagus sekali hasil kreasi dari kelompok 4. Silahkan duduk kembali. Ibu, Kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 1 dulu, silahkan. Ya, silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. kami kelompok 1 menyampaikan Ya, menyampaikan karena kelompok 1. Oh, itu namanya padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi jamur, diuraikan oleh jamur. iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah bagus hasil dari kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2 dulu lah ya, kelompok 2 dulu. Silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan kerja kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rantai makanan ekosistem sawah. Iya. Jadi yang pertama produsennya adalah padi. Lalu padinya dimakan oleh belalang, konsumen 1. Lalu belalang dimakan oleh kodok, konsumen 2. Lalu kodok dimakan dengan ular, konsumen 3. Ular dimakan dengan elang. Lalu elang meninggal dan diuraikan dengan jamur. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus sekali. Ya, silakan duduk kembali. Elang mati. Sopan benar. Ya, silakan. Silakan kelompok 2 untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok lain silakan mendengarkan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jangan untuk rantai makanan dari ekosistem sawah. Di sini ada padi. Padi akan ini Ya, kata papa teruskan. Padi dimakan dimakan oleh ulat dan ulat akan dimakan oleh katak. Katak akan ulat atau cacing. ulat. Oke, terus Ulat akan dimakan oleh katak dan katak akan dimakan. katak dimakan. Katak akan dimakan oleh ulat. Ular akan dimakan oleh elang. Elang akan mati dan diuraikan dengan jamur. Iya, padi sebagai Produsen. iya. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Sudah bagus hasil dari kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Ini Nah, anak-anak, itu tadi sudah kalian semuanya sudah kalian presentasikan hasil dari membuat diorama rantai makanan. Sudah bagus semua hasil karya Bu Hanpian, kreatif dalam membuatnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal asesmen dalam bentuk kuisis. Ketik di Google join quiz
Ini tulisannya nah, join quiz. Nah, tuh masukkan kodenya. Nah, sudah semuanya join my quiz. Ibu mulailah untuk pelatihan hari ini. Jadi nanti kalian akan merasakan peringkatnya atau salah berapa kalian dalam menjawab soal. Jawab betul-betul sesuai materi yang kita bahas tadi.
ekosistem kita harus saling menjaga. Misalnya nih, katak, ada lagi katak, apa yang terjadi? Maka bila katak ada nih dalam ekosistem ini, katak ada, apa yang terjadi? Nah, maka belalang ini semakin banyak dan ini ular ada makanan maka dia makan ya semakin sedikit atau hilang. Jadi semuanya saling berhubungan. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, senang, bahagia, happy ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jaring-jaring makanan. Jadi untuk minggu depan kita akan materinya materi jaring-jaring makanan. Nah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Sekarang kalian boleh beberes-beres dan langsung istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ali. Siang Apa kabarnya Bu? masih gugup Pak. Masih gugup. Habis ngajar tadi gugup ya. Iya. Sekarang udah nggak gugup atau masih gugup gara-gara saya temui hari ini? Tambah gugup kayaknya Pak. Tambah gugup. Oke ya. Luar biasa Bu Hali ya. Hari ini tadi saya mengamati Ibu mengajar sampai anak-anak bisa mendapatkan karya luar biasa. Pengalaman belajar mereka didapatkan. Dari situ pembelajaran mendalam mungkin Ibu yang hendak dicapai ya. Tapi setelah pembelajaran tadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Ibu sebagai refleksi Ibu, karena manusia tidak selalu sempurna ya. Jadi perlu mungkin ada perbaikan ya. Oke Ibu ya, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pelajaran apa yang Ibu dapatkan setelah membuat RPP dan Ibu implementasikan tadi? Apa faktor-faktor pendukungnya? Betul itu Pak lah. Bagus banget pemanfaatan di kita. Ya. Jadi anak-anak tadi antusias benar ini meriah banget pas yang kuis. Iya pasti. Ini meriah banget. Terus tuh juga karena PJBL tadi jadi lebih meningkat tuh kolaboratif antar sesama kelompoknya itu siswa tuh ini bekerja sama ini di situ. Habis itu kan kreativitasnya juga apa hasil karyanya terlihat di situ. Nah meningkat juga di situ. Kemudian tadi karakternya jadinya muncul, tanggung jawabnya di dalam kelompoknya, habis itu kerjasama, keberaniannya, jadi antusiasme terhadap proyek itu murid bagus Pak ini. Soalnya tadi pemanfaatan video digital tadi tanya luar biasa lah ini. Jadi inovasi yang sudah Ibu buat tadi bisa membuat anak-anak senang dalam belajar itu tadi ya. Terkait pembelajaran yang mendalam yang akan Ibu sampaikan tadi ya, sudah Ibu sampaikan tadi. Oke Bu ya, kemudian capaian apa yang belum tercapai atau Ibu belum puas dari hari ini tadi mengajar ya, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat itu? Tadi itu melihat Pak lah, misalnya di dalam satu kelompok tuh kayak ada satu orang yang apalah kurang berpartisipasi, kenapa pas bekerjanya tuh naiknya kayak disuruh kawannya ya kan barunya bergerak ini bila kadinya tuh kayak ranai diam aja gitu. Napa habis itu juga waktu tadi tuh ulun mungkin karena proyek Pak lah jadi kayaknya Perlu waktu panjang. perlu waktu yang panjang ini, jadi itu tuh tadi permasalahannya. Terus pas presentasi juga siswanya masih gugup, masih tertawa-tawa ikan naik kemudian nah kayak gitu ini. Oke Bu ya, ada beberapa capaian yang membuat Ibu tidak puas ya, dan itu penghambatnya tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian presentasinya tadi kurang los, kurang percaya diri, mungkin karena masih awal-awal dalam penerapan pembelajaran mendalam ya. Kedepannya
rencana tindak lanjut untuk memperbaiki beberapa hambatan tadi itu apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin manajemen waktunya Pak lah, harusnya mungkin buat jadi 2 pertemuan lah tadi Iya. itulah supaya waktunya cukup karena proyek apa perlu Iya. waktu yang lebih kemudian karena siswa yang kurang apa tadi namanya kurang percaya Kurang diri karena harusnya sebelumnya lah kita bisa lebih memotivasi dan apa kemudian untuk yang kelompok tadi harusnya lah mungkin kayak benar-benar dibagi Pak tugasnya per kelompok, misalnya karena kamu bagian menggunting, misalnya kamu bagian ngelem, nah itu jadi semuanya bekerja di dalam kelompok itu. Jadi dibagi tugas masing-masing. Iya, harusnya dibagi Selain tugas. itu, selain itu kira-kira terstruktur, ini. apalagi yang kira-kira biar kelompok itu semuanya bekerja, apa yang akan Ibu lakukan? Apa Itu ya? tadi ada yang masih Ini. sudah diberi tugas, mungkin nanti Ini. setelah diberi tugas masih Ya. ada yang nggak bergerak. Nah, Ini nunggu mungkin apa harus rubriknya lah Pak lebih dianu lagi. dari Ibu kira-kira secara otomatis sudah di sana nanti. Belum solo langsung. Oh iya, Kemudian berarti bantu Ibu, kawannya. berarti Ibu selalu mendampingi Iya, nggih. per kelompok Selalu itu, memantau, ya, nggih. pantau terus. Jika ada yang anaknya kurang aktif, didorong supaya Iya. lebih aktif. Gitu. Nggih. Oke, terima kasih Bu. Iya, Selamat sama-sama. luar Makasih, biasa Pak. hari ini. Anak-anak senang sekali. Iya Pak. Sukses selalu dan terus mencoba untuk memperbaiki pembelajaran. Oke, Iya. terima kasih Pak.